Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israt Nafal, Stambut 093 2020 0098, kelompok 5B, Lab Fisika Dasar, kelas C3, Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia, angkatan 2020. Saya akan membahas materi poligon gaya. Tujuannya yaitu tujuan instruksi umum, kita dapat memahami konsep penyusunan gaya. Kedua, kita dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja lebih dari dua gaya. Kemudian tujuan instruksi khusus. Yang pertama, kita dapat menentukan besarnya sudut dari gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Yang kedua, kita dapat menentukan nilai resultante gaya secara analitis dan grafis. Kemudian, pengertian gaya. Pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya, diperlukan tenaga. Kemudian, gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Tarikan dan dorongannya yang dilakukan memerlukan tenaga. Kemudian, sifat-sifat gaya. Berdasarkan penjelasan di atas, gaya dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Dan kurung Martin Kanginan 2004 kurung. Kemudian, rumus dan satuan gaya. Gaya dirumuskan dengan 3 rumusan dasar yang menjelaskan kaitan dengan gerak benda. 3 rumusan dasar ini adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Rumusnya adalah sigma F sama dengan resultan gaya dalam kurung Kg ms pangkat 2. Kemudian hukum Newton 2, sigma F sama dengan resultan gaya Kg ms pangkat 2. M sama dengan massa benda, Kg A sama dengan percepatan ms pangkat 2. Yang ketiga, hukum Newton 3 sama dengan fraksi sama dengan arah, fraksi sama dengan gaya, minus sama dengan gaya yang berlawanan. Kemudian massa. Massa adalah ukuran kuantitatif dan inersia yang semakin besar. Massa benda semakin besar, hambatan dari massa benda tersebut untuk dipercepat. Kemudian macam-macam gaya. Berdasarkan sentuhan benda, gaya dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya, suatu gaya akan menghasilkan efek apabila terjadi sentuhan, maka gaya akan diberikan gaya tersebut. Apabila tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak bekerja pada benda. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Artinya, efek dari gaya yang dilakukan oleh sumber gaya tetap dapat dirasakan oleh benda walaupun mereka tidak bersentuhan. Kemudian, alat dan bahan yang kita lakukan pada percobaan ini. Peralatannya adalah peralatan poligon gaya, kemudian beban pemberat, kemudian busur derajat. Kemudian prosedur percobaan. Yang pertama adalah timbang dan ukurlah diameter tiap-tiap bola. Kemudian dilakukan beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Kemudian ukurlah diameter dalam tabung gelas. Kemudian tentukan suatu jarak L pada tabung. Lalu catat suhu fluidia sebelum dan sesudah melakukan pengamatan. Lalu ukurlah massa jenis fluidia sebelum dan sesudah percobaan. Gunakan hidrometer. Jika tidak, timbang fluidia dengan volume tertentu. Gunakan gelas ukur dan neraca analitik digital. Kemudian, jatuhkan bola tepat di permukaan fluidia. Amati waktu yang dibutuhkan untuk sampai batas jarak yang ditentukan, dilakukan beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Kemudian, ulangi beberapa kali prosedur. Prosedur 6 sesuai petunjuk asisten. Lakukan pula untuk bola yang lain. Pembahasan hasil pengolahan data. Pada tabel 1 dengan rata-rata sudut 35 menghasilkan gaya pada sumbu X 0,72 N dan pada sumbu Y 0,50 N. Pada rata-rata sudut 39,8 menghasilkan gaya pada sumbu X 0,82 N.
Dan pada sumbu Y 0,69N pada data ketiga dengan rata-rata sudut 47,4 menghasilkan gaya pada sumbu X 0,46N pada sumbu Y 0,50N dan pada data dengan rata-rata 44 menghasilkan gaya pada sumbu X 0,52N dan sumbu Y 0,51N sehingga menghasilkan resultan gaya pada sumbu X minus 0,04N dan pada sumbu Y 0,18N dengan resultan gaya yang bekerja pada sistem secara keseluruhan adalah 0,181N. Sedangkan pada tabel 2 dengan rata-rata sudut 36,2 menghasilkan gaya pada sumbu X 0,94N dan pada sumbu Y 0,69N, pada rata-rata sudut 40 menghasilkan gaya pada sumbu X 0,75N dan pada sumbu Y 0,63N. Pada data ketiga dengan rata-rata sudut 47,6 menghasilkan gaya pada sumbu X 0,65N dan pada sumbu Y 0,76N dan pada data dengan rata-rata 44,8 menghasilkan gaya pada sumbu X 0,48N dan sumbu Y 0,48N sehingga menghasilkan resultan gaya pada sumbu X minus 0,02N dan pada sumbu Y 0,08N dengan resultan gaya yang bekerja pada sistem secara keseluruhan adalah 0,82N. Kemudian kesimpulan. Setelah melakukan percobaan, kami dapat menentukan nilai resultan gaya yang bekerja pada sistem baik resultan pada sumbu X maupun pada sumbu Y, di mana gaya dihasilkan terjadi akibat sebuah pergerakan yang diakibatkan adanya gaya yang diberikan oleh beban, di mana apabila gaya yang diberikan pada beban berbeda maka sudut yang dihasilkan akan berbeda, dan dapat disimpulkan bahwa semakin besar beban yang diberikan maka sudut dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil beban yang diberikan maka semakin besar sudut yang dihasilkan. Kemudian ayat yang berhubungan. Quran surah Yasin ayat 38 yang artinya, dan matahari berbeda pada garis edarnya. Itulah pengaturan Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengetahui. Penjelasannya dari ayat ini, kita tahu bahwa matahari selalu berbeda pada garis edarnya. Begitu pula dengan poligon gaya yang merupakan kerangka dasar pemataan, di mana kerangka dasar pemataan ini memiliki titik-titik yang letaknya pasti. Terima kasih. Sekian materi yang saya bahas tadi, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.